Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Furqan yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang saya hormati pula Imam Salat Isya, Salat Tarawih dan Salat Witir Al-Mukarramun Ustadz Haji Ainul Yakin, segenap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Tadi sudah disinggung di awal bahwa malam ini adalah malam ke-28. Artinya sebentar lagi kita akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Kita akan ditinggal oleh bulan penuh rahmah, penuh kasih sayang Allah. Sebentar lagi kita ditinggal oleh bulan yaitu di mana kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan maghfirah. Dan sebentar lagi pula kita ditinggal oleh bulan ifqum minan nar, di mana kita manusia dibebaskan dari api neraka. Sebelum saya lanjutkan tentang Mau'izatul Hasanah ini, saya rada khawatir kalau kita enggak sepakati bersama. Panitia Ramadan tentu sudah memberikan waktu kepada penceramah. Ini waktunya berapa menit? Berapa? 15 menit. Sebab nanti takutnya kalau saya nambah waktu nanti dianggapnya melawan konstitusi panitia Ramadan. Kalau melawan konstitusi, saya dibilang pengen nambah lagi. Kita sepakati jam berapa jadinya? Jam 8. Lah bukan 15 menit. Jam 8. Ya, bukan apa-apa saya khawatir. Sebab ini adalah akhir-akhir Ramadan. Ketika nanti saya memberikan ceramah, memberikan tausiah, nanti ibu-ibu, bapak-bapak khawatir di rumah berkata, kok lama amat tarawih ya, ceramahnya Haji Rauf, pantas aja lama. Kan kacau jadinya urusannya. Apalagi misalnya mohon maaf, ada yang niat malam ini mungkin pengen mudik, sudah berkemas-kemas karena ceramahnya lama, ujung-ujungnya ngomelin Haji Rauf, dosa lagi Haji Rauf. Inilah sebetulnya saudara, di akhir-akhir Ramadan ini renungan buat kita. Apakah kita saat ini cuma sekedar tahu atau sadar? Kebanyakan kita semua rata-rata cuma tahu tapi tidak pernah kesadaran ada dalam dirinya. Sebab kalau kita sekedar tahu tidak akan ada perubahan dalam diri kita. Tapi kalau kita sadar banyak perubahan yang terjadi dalam diri kita. Inilah Ramadan sebetulnya akan membentuk manusia yang sadar. Sebab beberapa di bulan Ramadan ini luar biasa
tausiah, siraman-siraman rohani, kalimat-kalimat thayyibah menggema di mana-mana. Pertanyaannya lagi, ketika kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik masuk enggak ke dalam diri kita selama bulan Ramadan? Apalagi kita yang sudah tua-tua nih. Jangan sampai kita sekedar tahu, kita sadar baru ketika kita ada di alam barzah. Ketika kita dihidupkan kembali di alam barzah, 3 langkah 7 langkah baru kita kaget, ada di mana saya ini. Barulah kita kaget ketika malaikat munkar nakir bertanya, al-an qad sirta fi atbaqis sara wa baina asakiril mauta fa idza ja'akal malakani muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yubji'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jal fa idza sa'alaka marrabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Kita ditanya, apakah di situ kita baru sadar? Puasa yang kita laksanakan adalah membentuk kesadaran kepada diri kita. Siapakah kita ini? Makanya sering dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Inilah kesadaran seharusnya. Makanya ulama-ulama kita, ketika kita sholat berjamaah, dimanapun kita ngumpul, ketika ditutup dengan kalimat doa, Allahumma, kemarin-kemarin nih, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Alhamdulillah kita berada saat ini mengalami akhir-akhir Ramadan. Kenapa? Sebetulnya kajiannya ketika kita berdoa tentang di bulan Rajab. Rajab adalah penyucian secara fisik kita, jasad kita. Ketika Sya'ban adalah penyucian terhadap kolbu kita, hati kita. Dan Ramadan saat ini adalah pembersihan jiwa kita. Pertanyaan saya lagi, apakah kita ada kesadaran? Siapakah kita? Ngapain kita? Mau kemana kita? Rata-ratanya nggak pernah sadar kok kita. Padahal kita sadar, kita di umur kita ini, mohon maaf sekali lagi, apakah di antara saya, hadirin atau hadirat ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, siapa yang menyangka Ramadan tahun depan kita akan hidup? Siapa yang bisa menjamin? Rasa-rasanya enggak ada. Mungkin di antara kita ini yang hadir saat ini, Ramadan tahun depan mungkin sudah ada yang mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita yang kemarin mampu bercakap-cakap, mampu bersosialisasi, mampu ngobrol? Kemana kita larinya? Sadar enggak kita? Mohon maaf, rasa-rasanya kita enggak pernah sadar. Padahal Ramadan adalah untuk mensucikan jiwa kita. Sebab kenapa? Kalau jiwanya rusak, rusaklah semua perbuatannya. Kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah bagi kita orang-orang yang menyucikan jiwa kita. Kenapa demikian? Sebab Allah nanti nggak akan nanya kita ketika kita masuk neraka. Pak, malaikat nanti nanya, Pak, sampean kenapa Pak bisa masuk neraka? Malaikat, ini saya masuk neraka gara-gara saya sakit liver, saya sakit jantung, saya sakit gula darah, kagak sembuh-sembuh, kencing manis. Enggak akan ditanya itu. Yang ditanya nanti, kenapa kita masuk neraka? Karena mohon maaf, yang bentuknya tidak kelihatan. Apa itu? Sifat sum'ah, kibrin, sombong. Sifat iri, sifat dengki. Itulah yang menyebabkan kita nanti, mohon maaf, tergolong orang-orang yang masuk neraka. Ramadan kita ditimpa jiwa-jiwa kita. Sekarang sadar enggak kita? Ada perubahankah kita? Coba kita lihat lagi. Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, bukan orang muslim. Kenapa? Orang beriman dengan orang muslim beda. Kalau orang beriman, saya yakin pasti dia masuk surga.
Sebab kata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, misqala dzarrah minal iman dakhalal jannah. Walaupun ada sebutir debu itu ada iman, dakhalal jannah, kita masuk surga. Jadi orang beriman masuk surga. Kalau orang muslim belum tentu. Banyak kita orang Islam, agamanya Islam, orangnya muslim. Apakah ngikut ketentuan Allah? Banyak yang tidak, saudara. Saya yakin kalau dia beriman, pasti apa yang diperintahkan Allah karena keyakinannya kepada Allah, pasti dia akan ikuti aturan-aturan Allah. Kalau orang muslim, mohon maaf sekali lagi, kita tanya orang yang di pasar, abang-abang makan, kemudian kita tanya, abang agamanya apa? Islam. Inilah makanya sebetulnya yang kita perhatikan dalam diri kita, kita harus menyadari, inilah puasa, sekali lagi saya tekankan, untuk menggerakkan jiwa-jiwa kita agar kita, mohon maaf, terhindar dari nafsu-nafsu, keinginan-keinginan yang setiap hari memperbudak diri kita, membuat kita stres diri kita. Nih puasa nih dipanggil orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan ini? Bapak, siapa yang mewajibkan puasa, Pak? Hah? Di dalam kalimat Al-Baqarah ini kata Allah, kutiba alaikumusiyam, kitab. Bukan fardun, bukan wajib, kitab, titah. Sebetulnya memang Allah yang memerintahkan kita, padahal sebetulnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Buat siapa sebetulnya? Buat diri kita sendiri, saudara. Melatih ruh kita, melatih jiwa-jiwa kita. Maka kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu pun berpuasa. Jangankan orang, makhluk-makhluk Allah semua puasa. Sadar Pak, sadar. Saya perhatiin ketika ayam saya ngerem, beberapa hari tuh ayam nggak makan. Coba kalau ayam makan terus keluar nggak ngeremin, nggak jadi anak. Bapak perhatiin nggak? Berarti ayam aja berpuasa, Pak. Perhatiin ular, ketika ular itu mengganti kulit, itu berapa bulan nggak makan, Pak. Dia ganti kulit. Bahkan burung. Saya punya burung, Pak, tuh burung puter. Saya perhatiin 24 jam, Pak, puasanya. Kita sanggup enggak 24 jam? Rata-rata enggak. Ketika dia ngeremin, dia enggak turun makan. Ketika 24 jam baru dia turun makan. Artinya apa? Puasa bukan buat diri kita sendiri, Pak. Puasa adalah menyucikan diri kita. Makanya sebulan penuh ini kita ambil hikmahnya. Ternyata bahwa dalam diri kita terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasad, ada unsur rohani, jasmani dan rohani. Pertanyaan bagi kita, selama ini kita memanjakan jasad kita atau ruh kita, atau batiniah kita atau ruh kita? Enggak, rasa-rasanya Pak, kita sering memanjakan tubuh kita kok. Ruh kita enggak pernah kita kasih makan. Mungkin rata-rata kalau orang sudah memberikan ruhnya 10% saja makanan, itu orang yang hebat. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, ibu-ibu akuin saja, Bu, ketika puasa Ramadan tiba, padahal Rasulullah anjurkan ketika itu, man fariha bidikhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Siapa yang girang, siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haram jasadnya di atas api neraka. Ketika Ramadan mau datang, besok kita mau puasa, istri kita berkata, "Pak, mau makan apa?" Puasa belum, sudah ditanyakan, "Pak, nanti sahur makan apa?" Kan kacau, Bu. Bu, puasa bukan itu, Bu. Makanya kita diwajibkan di atas diri kita berpuasa, melatih ruh kita, melatih jasad kita. Melatih ruh kita, melatih jiwa-jiwa kita. Kita tiap hari diperbudak oleh jasad kita. Mohon maaf, Pak,
Ibadah kita, sholat kita aja mohon maaf ibarat kabel Pak. Tahu kabel Pak? Kabel kita lilit-lilit Pak. Kemudian kita kasih lampu, nyala enggak? Nyala enggak? Nyala enggak? Lah kagak dimasukin arus, dengan masukin setrum. Bagaimana nyalahnya? Jadi ibadah kita selama ini yang mohon maaf, ketika kita sholat kah, yang kita bawa cuma fisik kita, unsur tanah kita, yang kita hadiahkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mohon maaf, ketika kita sholat, orang-orang terganggu dari pikirannya. Yang kuncinya hilang, Allahu Akbar, ya Allah kunci ada di situ. Karena membawa unsur fisik, membawa unsur jasad, membawa unsur tanah kita menghadap Allah. Allah nggak butuh unsur jasad kita. Ketika kita Allahu Akbar, ya Allah mau lebaran, sekarang bebas pulang kampung, mau pulang kampung duit dari mana? Allahu Akbar, ini dari mana? Ini duit. Sami Allahu liman hamidah, manan bini cerewet banget. Itu ketika kita sholat menghadap Allah yang bangga banget. Makanya kadang-kadang mohon maaf saudara, setan hadir di rongga-rongga yang memang saya iblis itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apapun ditiupkan dalam tubuh kita itu masuk luar biasa. Apapun ketika kita ibadah dekat kepada Allah. Mohon maaf Pak, sekarang kita uji aja dalam diri kita. Apakah unsur di dalam diri kita ini kotor atau bersih? Ulama sering mengatakan, ketika kita tarikan nafas kita, Allah, Allah, ya Allah. Bisa nggak kita begitu? Padahal mudah. Bisa nggak kita? Enggak, kadang kalau lagi inget doang. Kenapa? Karena unsur yang dalam diri kita kotor. Allah itu maha suci. Kalau unsur yang suci masuk ke yang kotor, nolak. Udah gampang ngetesnya Pak. Apakah kita kotor atau kagak? Nih bulan Ramadan nih. Jiwa-jiwa kita, mohon maaf sekali lagi. Nih misalnya, mohon maaf. Fisik nggak ada apa-apanya Pak. Nih bakal dikubur dalam tanah nih. Nanti yang akan masuk kata Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Artinya orang yang pengen dapat surga dari Allah, termasuk golongan hamba Allah, apa kuncinya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Tuh kalau jiwa-jiwa yang tenang udah enak Pak, apalagi kalau kajian ilmu ma'rifat. Kalau jiwa yang tenang itu luar biasa Pak. Luar biasa, langsung Allah angkat masuk surga terbang-terbangan Pak. Kagak lagi ngalamin barzah. Enggak lagi ngalamin alam ba'as kebangkitan, enggak lagi ngalamin mahsyar, enggak lagi ngalamin mizan, enggak lagi mengalami hisab, enggak lagi menjalani sirat. Ini proses kehidupan lama Pak, jangan kira gampang aja. Di dunia nanti kita mati ke alam barzah. Di alam barzah al-qari'ah mal-qari'ah, kiamat, yaumul ba'as, kita dibangkitkan. Dari yaumul ba'as kita masuk alam mahsyar. Emang di bentaran alam mahsyar, alam kubur, alam ba'as. Ya Allah lama Pak. Jangan bilang kehidupan kita ini kita ahli sunnah wal jamaah, yakin itu. Kenapa ketika Allah kagak langsung aja ketika dikiamatkan langsung aja dikirim yang neraka, yang surga, enggak Pak. Nih jiwa-jiwa kita nih puasa luar biasa Pak. Fisik kita nggak ada apa-apanya, saya katakan sekali lagi. Coba misalnya saya udah bingung, udahlah lebih baik jangan kemana-mana kalau ingin melatih jiwa kita. Udah di bulan puasa ini menjauh dulu sementara dari manusia. Anteng, jangan sampai ketemu bini kita dengan anak kita. Tetap kalau ketemu begini kita meretop lagi aja, apalagi mau puasa ini Pak. Ya Allah mau lebaran Pak. Mau lebaran, udah anak kita yang pencet HP begini, mau bedain, pengen punya baju yang kayak kupu-kupu yang sayapnya megar, kan begitu. Model apa nih baju? Pencet sini, pencet sono. Ya Allah, laki bingung.
Laki stres nyari duit, anak bini ngabisin duit. Laki cepet mati, wajar. Hati-hati banyak janda pak. Beneran. Lah orang gila aja, mohon maaf pak. Bawa perhatiin di jalan-jalan, banyakan laki-laki pak daripada perempuan. Bu hati-hati, mau lakinya gila. Dah kalau udah pensiun mah anteng aja, udah pelukan aja, udah kayak temen mesraan aja berdua-dua mah. Lu dulu apa gua dulu mati. Kalau gua lebih baik gua. Kalau gua kagak ada lu yang nemenin ribet. Mohon maaf pak, bapak kalau kagak ada perempuan ribet pak. Ya namanya anak. Yang namanya anak mah kadang-kadang mohon maaf, ketika kita sakit, kita minta dipijitin, minta dikerokin. Aduh, merengut tuh anak. Kalau istri, malam-malam kita bangunin, mah, bangun mah. Ini kenapa sakit banget mah. Bini kita langsung ambil kerokan, baru merem-merem set. Ya Allah, nikmat. Jangan begini lagi. Ntar kalau gue mati duluan, lu kawin lagi. Lah apa itu mah? Dia boleh. Tapi mohon maaf sekali lagi, iya emang boleh itu mah kalau udah bini udah kagak ada mah, kalau masih kuat silakan nikah lagi. Jauh usah khawatir bu, kalau ibu amalannya baik, yang datang ke alam barjah adalah amalan-amalan kita. Kita ditemenin kayak pengantin baru bu. Nggak usah curigain, ntar gue gecek nih, gue jadi pocong, gue cekek laki gue lah, kagak begitu. Jam berapa? Udah khawatir aja jam 8. Ini artinya apa? Sekarang kita lihat kembali. Bahwa sekali lagi, saya berkali-kali, bahwa fisik kita, jasad kita nggak ada apa-apanya. Coba pak, jangan diperbudak oleh fisik kita. Nih ketika kita jalan pak, sore-sore, tuh sekarang udah berjejer tuh, tukang makanan, tuh ada lontong dengan bakwan, ada es campur, ada kolak, memang luar biasa. Makanya kata Rasulullah kan, alima abdi ma fi Ramadan, lau alima abdi ma fi Ramadan, la tamanna sannata kullaha Ramadan. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, setahun bulan Ramadan. Lah kalau Ramadan untung semua pak, dagang-dagang untung, minyak mahal-mahal dibeli pak. Nah, sekarang udah murah lagi katanya ya 14.000 per liter diumumin oleh pemerintah. Tapi saya tanya bu, bener minyak itu seliter 14.000. Kata pemerintah diumum, sono belinya sama pemerintah katanya. Nah ada aja lagi, sono belinya sama pemerintah katanya. Ada aja lagi tuh ibu-ibu. Harga tetap masih bah, kayak gitu. Nah ini kalau kita lihat mohon maaf. Ketika di bulan Ramadan apapun ada. Apa yang gak ada? Minuman ini ada, timun suri yang tadinya kagak ada pak di bulan Ramadan. Biji salak yang tadinya keras bisa pak dikolak. Ada. Makanan apa yang kagak ada? Laku semua. Karena kita cuma nafsu ketika kita jalan-jalan. Kita berkata tuh enak kali beli lontong ada duit. Ntar kali makan es buah kita beli. Kemudian kolak kita beli. Di hadapan kita tuh. Di meja makan kita beli semua. Ternyata ketika kita minum air putih dengan lontong satu, dengan gorengan satu. Ternyata mana yang tadi siang kita pengen makan semua. Kalau orang Betawi bilang yang tadi siang pengen kita garas semua, pengen kita telan semua. Ternyata mohon maaf kita kalah oleh nafsu kita, oleh keinginan kita. Kita dijebak saudara. Kita dijebak. Nih puasa udah. Jangan berpikir saya yakin kalau orang berpuasanya kagak khusyuk nanti makan buka puasa makan apa mah istrinya lagi goreng ketika jam 4 atau jam setengah 5 diintip ya buat apa puasa? Berarti mohon maaf jiwa kita nggak bisa, belum bersih bapak-bapak. Sementara kita ini 40 tahun berapa lagi sih kita meninggal? Nggak lama pak. Seumuran kita ini udah 10 tahun juga udah hidup di dunia, udah hebat. Jangan bukan bilang, ingat mati mulu jadi ribet. Bukan, ingat mati itu luar biasa kata Imam Ghazali. Supaya kita ada tawadu, kita nggak sombong. Bukan ingat mati kemudian lemes. Ya ngapain nyari duit nggak gue bakal mati. Jangan. Kita mah luar biasa pak. Makanya dalam ilmu ma'rifat Allah nggak kasih kita tahu. Makanya wa ma utitum minal ilmi ila qalila dalam surat Al-Isra yang tadi dibaca nih saudara. Allah memberikan kita ilmu cuman dikit. Kalau kita serba tahu, waduh bahaya pak. Kalau kita serba tahu bahaya. Misalnya pak, kita tahu bakal hari Minggu besok kita bakal mati jam sekian.
Tiba-tiba ada orang yang ngajakin bisnis. Pak, ini kita bisnis ya, ini ada duit 10 miliar. Kalau keuntungan kita cari tanah, nih duitnya udah ada nih. Kalau kita cari tanah sekian hektar, nanti kebagian kita 2 miliar. Kira-kira mau nggak bergerak tuh kalau besok minggu mau mati? Hah? Lah buat apa? Orang buat mati, makanya beruntung kita. Dirahasiakan kematian kita. Tujuannya apa? Kalau kita ingat mati, ya Allah, sekali lagi mohon maaf, puasa. Nih, begitu hebatnya ruh kita, begitu hebatnya jiwa kita. Ketika kita puasa, kita dari terbit fajar, dari imsak kita menahan lapar dan haus. Melawan lapar dan haus. Kemudian kita habis buka puasa, sholat maghrib, kemudian kita berangkat sholat isya, sholat tarawih. Padahal tubuh kita lagi capek, kerjakah kita capek, tapi kita sanggup sholat tarawih. Siapa yang membuat diri kita kuat? Ternyata fisik kita nggak kuat. Yang membuat diri kita kuat adalah jiwa kita, ruh kita ini. Hebatnya ruh ini. Kenapa kalau ruh kita yang membuat kita kuat, kita lupa terhadap ruh kita dalam puasa ini? Nanti ruh kita akan menghadap Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah persiapkankah kita? Kita pulang mudik saja, mohon maaf, itu contoh yang baik setelah bulan puasa ketika orang mudik. Ketika mudik, tentu mobil sudah dipersiapkan, bensin, kemudian mesin-mesin dicek, kemudian aki dicek, airnya, kemudian semua dicek. Itu artinya apa? Mau pulang. Udah begitu dia rela mengeluarkan hartanya. Kemarin kan nggak bisa kita mudik, dicegat, dijaga, 3 tahun hartanya dikumpulkan. Kadang-kadang dibeliin baju buat orang tuanya, dibeliin baju buat keponakannya, dibeliin baju buat keponakannya, luar biasa dibawa semua. Kenapa? Karena pulang kita gembira. Tujuan puasa kita suatu saat, makanya ada 2 kebahagiaan orang yang berpuasa: ketika berbuka, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pulang kita gembira. Pulang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Inilah puasa tujuannya, saudara. Jadi jangan terjebak oleh fisik kita, jangan terjebak oleh jasad kita, jangan terlalu menuruti, mohon maaf, keinginan-keinginan kita. Allah itu luar biasa buat kita. Allah Maha Penyayang. Kita masuk surga bukan amalan kita, saudara. Kita bisa masuk surga kena ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahamin, Pak. Bulan Ramadan ini, mari kita latih jiwa-jiwa kita, Pak, agar tawadu. Sebab mohon maaf, ibadah sholat serajin apapun, Allah nggak ada yang menerangkan masalah kehebatan tentang ibadah sholat kok. Kata Allah, siapa orang yang dekat dengan Allah, innallaha qaribum minal muhsinin. Orang yang dekat dengan Allah dalam Al-Quran adalah orang yang punya akhlak, orang yang berbuat baik. Lalu siapa yang dicintai Allah? Apakah orang yang berpuasa? Apakah orang yang sholat? Tidak. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang bersuci. Suci lahir, suci batin. Ingat Allah juga, siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang bersama dengan Allah, bukan yang rajin sholatnya, bukan yang rajin puasanya, tapi apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu pentingnya. Ayo kita rawat jiwa kita, buat suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jiwa-jiwa kita tenang, insya Allah kita akan masuk golongan hambanya, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.